siang-siang makan asinan, seger bener. Apalagi asinan yang satu ini legend banget. Sudah eksis sejak tahun 1978. Tuh, milenial baru pada lahir nih. Yang bikin makin menarik nih bos, tempat jualannya tuh bisa dibilang biasa aja masuk gang gitu. Tapi yang ngantri sampai mengular gak kelar-kelar. Jadi siapa bilang punya bisnis harus di tempat strategis di pinggir jalan besar? Dalam gang juga bisa bos, asal ada niat mah jadi aja. This is it, asinan Betawi 78 punya Bu Hajah Tati. Mau beli di sini kudu sabar-sabar karena nunggunya bisa berjam-jam. 500 hingga 1000 bungkus sehari, makanan tradisional khas Betawi ini ludes diserbu pembeli. Selama dagang nggak pernah dihitung ya mas. Kita kadang-kadang 1000, kadang-kadang kalau hari Jumat bisa 2000. Kalau hari biasa 1000, kalau lagi sepi kadang-kadang 500 bungkus gitu. Nah, bos-bos di rumah pasti penasaran kan sama cuannya? Jangan kedip ya, intip nih rahasia dapurnya Bu Hajah Tati. Mau tahu bagaimana usaha saya? Ikutin saya. Di Jakarta siapa sih yang gak kenal asinan? Yang dagang banyak, yang suka juga banyak. Sesuai namanya, resep otentik asinan Bu Tati sudah ada sejak tahun 1978 bos. Kita ngerintisnya dari tahun 78. Ngerintisnya 15 tahun. Tahun 93 mulai usaha ini mulai berkembang. Ya mungkin dari mulut ke mulut lah. Pertama-tama yang orang yang promosiin asinan saya ini yang punya rumah ini. Saya punya sahabat saya namanya Hajah Puja Rahayu, almarhum, mereka udah almarhum. Terus pertama-tama dia 20, 30, 50, tapi lama-lama sampai ratusan deh, Mbak. Tuh, nggak main-main kan? 43 tahun rasa original asinannya dijaga sampai akhirnya sukses hingga saat ini. Oh, dulu harga pertama-tama dulu 750 perak dulu. Nah, terus naik 1000. Setiap naik kenaikan tuh 250 sampai 1500, 2000. Bertahap aja naiknya. Nah, sampai sekarang nih 15.000. Harga boleh murah, tapi rasa nggak murahan dong. Tapi bos, harga murah inilah jadi salah satu strategi bisnisnya Bu Hajah agar produknya tetap bisa bersaing di pasaran. Ya, kalau kita bahan pokok misalkan 7 bahan pokok ya. Kalau di antara sekian baru naik satu yang gula yang naik, kita nggak akan naikin harga. Tapi kalau udah plastik naik, cabai naik, engkol naik, timun naik, ya kita naikin 1000. Seminggu sebelumnya kita kasih pengumuman. Mulai tanggal sekian asinan naik gitu. Mereka jadi udah tahu, nggak dadakan aja mas. Tapi bagi-bagi siapa yang nggak tahu gitu biasa beli, Bu saya beli 150. Ya Bu saya nggak tahu, ya udah kita terima aja. Bos, asinan Bu Tati ini rata-rata habis 500 hingga 1000 porsi sehari. Bahkan di saat Ramadan rekor asinannya pernah laku terjual hingga 4000 porsi loh. Sejak asinannya rame diburu pelanggan, akhirnya Bu Tati dibantu oleh 27 orang karyawan agar kuota produksi dapat terpenuhi. Kerennya lagi nih bos, biar kata pandemi, bahan-bahan buat asinannya masih aja hitungan tontonan. Duh, tuh rumah udah kayak pasar sayur deh penampakannya. Pertama-tama kopi tuh gula satu hari 1 ton gula ya. Tapi sekarang nih setelah gang daging sepi nih, PPKM yang sekarang nih agak sepi ya. Kita dagang 1 ton itu bisa 4 hari. Kalau engkol hari-hari biasa 2 kintal habis, toge sekintal setengah habis hari-hari biasa. Sukses tanpa cerita kok kayaknya hampa ya. Bu Tati sendiri menggeluti usaha asinan gara-gara suaminya kena PHK. 15 tahun jatuh bangun hampir bangkrut udah kebal ia alami. Tapi pantang menyerah dan terus berusaha adalah kunci usahanya terus maju. Dagang masih sepi mas, masih ya Allah, cuman laku sehari cuma 2 piring yang dulu kan jarang ada yang makan pakai piring. Kita belum pakai plastik loh mas, pada bawa piring aja kalau beli. Paling laku paling banyak 5 piring dulu. Insya Allah kita pastilah ke depanin insya Allah asinan kita. Yang penting rasa kita jangan berubah gitu. Oh iya, asinan Bu Tati ini buka dari jam 5 subuh hingga 5 sore bos. Tapi sejak makin viral dan antrian membludak, pembeli sudah harus berjuang antri dari jam 2 subuh demi mendapatkan asinannya. Faktor harga dan antrian yang lama inilah asinannya Bu Tati juga buka peluang baru bagi para just tippers. Ya, reseller yang mau jual kembali juga ikutan ngantri nih bos.
Mau ikutan cuan juga. Usaha jasa titip beli asinan 78 Hajatati pun bermunculan di marketplace dan sosial media. Harga yang dipatok untuk jasipnya bervariasi dan tentunya lebih tinggi dong. Masa iya nggak ambil untung, ya nggak? Kenalin nih Bang Satria, salah satu reseller yang melihat peluang dapat cuan dari asinan 78. Satria baru aktif membuka jasa titip asinannya sejak 2 tahun lalu. Dan setiap hari puluhan pesanan rutin masuk ke akunnya. Gimana ceritanya sih bos sampai keidean jadi reseller gini? Karena kan asinan ini kan yang beli itu nggak cuma dari sini aja, yang beli kan dari mana-mana. Nah, antriannya itu lumayan panjang. Kadang dari jam 5 pagi pun juga udah panjang sekali antriannya. Jadi orang kesini tuh males. Makanya saya inisiatif buat bikin just tip seperti itu. Kalau di wilayah sini sekitar kurang lebih 3-5 orang yang sama seperti saya. Strateginya biar laku dan menang kompetisi, Bos Satria mengambil untungnya tipis-tipis saja bos. Yang penting orderan masuk terus ya kan? Emangnya sehari jasipan gini bisa laku berapa sih bang? Per harinya kurang lebih sih 50 bungkusan. Jadi dari pagi sampai siang kadang bolak-balik aja beli lagi seperti itu. Kalau tadi omsetnya reseller, bagaimana dengan omsetnya Bu Haja ya? Sehari laku rata-rata 1000 bungkus dengan harga Rp15.000, udah dapat 15 juta mamen. Dikali sebulan 450 juta rupiah omsetnya bos. Duh, kipas-kipas. Kita kadang-kadang nggak kita hitung ya mas, kadang-kadang lakunya kalau laki 500 bungkus kali 14 paling 7 juta ya. Paling 10 juta sehari kalau lagi sepi ya. Kalau rame bisa 20 juta. Gak nyangka kan bos, jual asinan doang di Gang Senggol kayak gini bisa laris manis. Jadi sekecil apapun modal yang kamu miliki, mulai aja dulu. Karena yang penting, Insya Allah cuan bos.